Bayangkan jika tembok di depan Anda tiba-tiba dilubangi oleh tangan kosong. Dan dari lubang kecil itu, Anda bukan melihat ruang sebelah, melainkan melihat Ka'bah di kota Mekah secara live. Ini bukan sihir, bukan pula teknologi hologram. Ini adalah karomah tingkat tinggi dari seorang santri pendiam yang sempat diremehkan banyak orang. Dialah Mbah Son Haji atau Mbah Bolong, sosok legendaris di balik kiblat Masjid Ampel Surabaya. Beliau dibuli karena dianggap sok tahu mengubah arah kiblat. Namun, beliau membalasnya dengan melipat jarak ribuan kilometer hanya dalam kedipan mata. Siapa sebenarnya Mbah Bolong? Amalan apa yang beliau miliki hingga matanya mampu menembus dimensi ruang dan waktu? Sebelum kita merinding bersama menyaksikan keajaiban ini, mari kita niatkan untuk menghormati para aulia. Silakan tekan tombol like dan subscribe. Mari kita berdoa khusus hari ini. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki untuk bisa menatap Ka'bah secara langsung di tanah suci, sebagaimana Mbah Bolong menatapnya. Ketik amin atau labe baik di kolom komentar sekarang juga. Semoga ini menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapkan hati Anda. Inilah kisah Mbah Bolong, sang penembus dimensi. Matahari Surabaya di abad ke-15 terasa begitu menyengat, seolah hendak membakar kulit siapa saja yang berani menantang teriknya. Kawasan Ampel Denta, yang kala itu masih berupa perpaduan antara hutan bakau yang lebat dan rawa-rawa yang beruap, sedang menggeliat bangun. Suara kapak beradu dengan kayu, derit gerobak sapi, dan lantunan ayat suci samar-samar terdengar bersahutan, menciptakan simfoni kehidupan baru di tanah Jawa. Di sanalah, di sebuah pemukiman santri yang baru dirintis oleh Raden Rahmat, atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel, hiduplah seorang pemuda bernama Son Haji. Di antara ratusan santri yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, ada yang dari Pasai, dari Banjar, hingga dari pedalaman Majapahit. Sosok Son Haji nyaris tidak terlihat. Ia bagaikan debu di tengah padang pasir. Ada, namun tak dianggap. Penampilannya jauh dari kesan seorang calon ulama besar. Tubuhnya kurus, namun liat. Kulitnya legam, terbakar matahari. Dan pakaiannya hanyalah baju kampret, baju keseharian lusuh, yang warnanya sudah memudar, karena terlalu sering dicuci di sungai. Jika santri-santri lain, terutama mereka yang berasal dari keluarga ningrat atau saudagar kaya, sibuk berdiskusi lantang tentang ilmu fikih, tafsir, dan mantik logika di serambi langgar utama, Son Haji justru sibuk dengan dunianya sendiri. Dunia pelayanan. Pagi itu, keringat sudah bercucuran membasahi punggung Son Haji. Ia sedang memikul 2 gentong air besar dari sungai Kalimas menuju bak wudu pesantren. Jaraknya lumayan jauh. Jalanannya becek dan licin, namun nafasnya tetap teratur. Langkah kakinya mantap, bibirnya tak berhenti komat kamit, bukan mengeluh, melainkan melafalkan sholawat dalam diam. "Minggir, minggir!" teriak seorang santri senior yang sedang berjalan tergesa-gesa membawa tumpukan kitab kuning tebal. Ia dikawal oleh 2 santri junior lainnya. Son Haji dengan sigap menepi ke semak-semak berduri, membiarkan rombongan kaum intelektual itu lewat. Air dari gentongnya sedikit tumpah membasahi kakinya yang telanjang. "Hati-hati kalau jalan, Kang Son Haji. Jangan sampai air kotormu itu menciprati kitab suci," tegur santri senior itu tanpa menoleh. Nada bicaranya penuh arogansi halus. "Nih, Kang, pangapunten maaf," jawab Son Haji lirih sambil menunduk takzim. Ia tidak marah, sedikit pun tidak ada rasa tersinggung di hatinya. Bagi Son Haji, teguran itu adalah ujian kesabaran. Ia sadar posisinya. Di mata manusia, ia hanyalah khadim pelayan. Tugasnya adalah memastikan air wudhu selalu penuh, halaman pesantren bersih dari daun kering, dan sandal-sandal kiai tertata rapi. Ia adalah orang belakang. Seringkali, saat makan bersama di atas talam nampan besar, Son Haji hanya kebagian sisa nasi dan kuah sayur yang sudah dingin, karena ia harus melayani santri lain
makan terlebih dahulu. Namun, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Shon Haji sebelum ia menginjakan kaki di Ampel Denta. Masa lalu Shon Haji terkubur rapat di balik diamnya. Jauh sebelum ia memegang sapu lidi, tangan kasarnya itu terbiasa memegang kemudi kapal besar. Ia adalah seorang nahoda ulung yang pernah membelah ombak Laut Jawa hingga Selat Malaka. Ia bersahabat dengan badai. Ia membaca rasi bintang ilmu nujum sebagai peta jalan di tengah samudera gelap gulita. Matanya terlatih mengukur jarak hanya dengan melihat posisi bintang Erien atau Pari. Instingnya tajam membaca arah angin. Tapi, begitu ia memutuskan untuk ngansu kauruh menuntut ilmu kepada Sunan Ampel, ia membunuh masa lalunya. Ia menanggalkan jubah nahodanya, membuang kebanggaannya, dan memilih rute suluk jalan spiritual yang paling sunyi. Jalan khauf takut kepada Allah dan tawadu rendah hati. Ia menyembunyikan kecerdasannya di balik topeng kebodohan. Ia menyembunyikan kesaktiannya di balik fisik yang lemah. Malam harinya, ketika suasana Ampel Denta mulai senyap dan hanya suara jangkrik serta deburan ombak kejauhan yang terdengar, wajah asli kehidupan Shon Haji baru terlihat. Di saat santri-santri lain tertidur pulas di bilik bambu mereka, beberapa mendengkur keras karena kelelahan. Belajar Shon Haji bangun perlahan, ia mengendap-endap menuju sumur tua di belakang pesantren. Ia mandi malam, menyucikan dirinya lahir dan batin. Di bawah atap langit yang bertabur bintang, Shon Haji menggelar sajadah lusuhnya di atas tanah lembab. Ia berdiri tegak menghadap kiblat. Disinilah transformasi terjadi. Shon Haji yang siang tadi terlihat bungkuk dan kotor, kini berdiri gagah, laksana seorang satria langit. Bacaan Qurannya terdengar lirih, namun bergetar hebat, penuh dengan kerinduan yang membuncah kepada Sang Pencipta. Setiap kali ia sujud, air matanya tumpah membasahi tanah. Ya Ilahi, jadikan hamba debu yang tak terlihat, asalkan hamba dekat denganmu. Tutuplah aib dan kelebihan hamba dari pandangan manusia, agar hamba tidak tergelincir dalam jurang kesombongan. Doanya merintih. Seringkali, Sunan Ampel yang sedang melakukan ronda malam atau salat malam di kediamannya, melihat cahaya batin yang memancar kuat dari arah sumur tua itu. Sang Sunan tersenyum tipis. Beliau tahu, ada mutiara hitam yang sedang ditempa di pesantrennya. Namun, Sunan Ampel membiarkan Shon Haji dalam persembunyiannya. Beliau tahu, buah yang matang di pohon akan jauh lebih manis daripada yang dipetik paksa. Suatu malam, saat Shon Haji sedang duduk tafakur menatap langit, ia melihat susunan bintang yang tidak biasa. Posisi bintang biduak beruang besar dan rasi gubuk. Penceng salib selatan tampak bergeser sedikit dari hitungan musim biasanya. Otak pelautnya bekerja otomatis. Ia mengambil ranting kayu, lalu mencoret-coret tanah, membuat perhitungan falak astronomi yang rumit dalam sekejap. Arah ini, gumamnya pelan. Keningnya berkerut. Jika ditarik garis lurus dari Ampel, posisi ini sedikit melenceng ke selatan. Seharusnya lebih ke utara sedikit untuk presisi ke Ka'bah. Shon Haji tertegun menatap coretan tanah itu. Ia sadar, pesantren ini sedang merencanakan pembangunan masjid jami yang besar. Tiang-tiang pancang kayu jati sudah didatangkan. Para ahli ukur sudah menentukan titiknya. Apakah hitunganku yang salah? Atau mereka? Batin Shon Haji bergejolak. Ah, siapa aku ini? Aku cuma tukang angkut air. Mana mungkin para kiai senior dan ahli falak itu salah hitung? Pasti aku yang bodoh. Ia segera menghapus coretan di tanah itu dengan tangannya, takut dilihat orang. Ia berusaha menepis keraguannya. Namun, hati nurani seorang kekasih Allah tidak bisa dibohongi. Sinyal batinnya terus berbunyi nyaring, memberitahu bahwa ada sesuatu yang harus diluruskan. Disinilah konflik batin terbesar Shon Haji dimulai. Antara tetap diam dalam zona nyamannya sebagai santri bodoh yang aman dari fitnah, atau bersuara menyampaikan kebenaran dengan risiko dianggap lancang, gila, dan dihina oleh seluruh pesantren. Esok harinya, pengumuman besar ditempel di papan pesantren. Peletakan batu pertama Masjid Jami Ampel
akan dilaksanakan 3 hari lagi. Shon Haji menatap pengumuman itu dengan dada bergemuruh. Waktu semakin sempit. Jika pondasi sudah ditanam, arah kiblat tak akan bisa diubah lagi selamanya. Ribuan, bahkan jutaan sujud umat Islam di masa depan dipertaruhkan di sini. Ia memandangi tangannya yang kasar dan penuh kapalan. Tangan yang biasa memegang dayung dan sapu lidi. Mampukah tangan ini mengubah pendirian para ulama besar? Ataukah tangan ini justru akan menjadi bahan tertawaan yang akan dikenang sepanjang sejarah? Angin laut berhembus kencang, menerbangkan debu-debu di halaman pesantren, seolah membisikkan takdir besar yang menanti Shon Haji. Takdir yang akan memaksanya keluar dari persembunyian dan menantang logika manusia dengan karomah yang mengguncang akal. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Kabar tentang rencana pembangunan Masjid Jami di Ampel Denta telah menyebar bagaikan aroma kasturi yang terbawa angin, melintasi Sungai Kalimas, menembus pasar-pasar di Pabean, hingga terdengar ke telinga para adipati di pesisir utara Jawa. Ini bukan sekadar proyek mendirikan bangunan kayu dan batu. Ini adalah tonggak sejarah. Sunan Ampel, Sang Waliul Amri bagi umat Islam di tanah Jawa, hendak menancapkan paku bumi spiritual yang akan menjadi pusat peradaban baru. Suasana di kompleks pesantren berubah drastis menjadi sebuah lokasi konstruksi raksasa yang sibuk. Sejak fajar menyingsing, keriuhan sudah pecah. Sungai Kalimas yang biasanya tenang kini dipenuhi rakit-rakit bambu raksasa yang membawa gelondongan kayu jati tua Tektona grandis pilihan. Kayu-kayu raksasa itu didatangkan langsung dari hutan-hutan keramat di Tuban dan Rembang. Kayu yang konon seratnya sekeras besi dan usianya sudah ratusan tahun, sengaja dipilih untuk menjadi sokok guru tiang utama masjid yang agung ini. Shon Haji berada di tengah hiruk-pikuk itu. Tubuhnya yang kurus seolah memiliki tenaga banteng. Bersama puluhan santri dan tukang lainnya, ia ikut menarik kayu-kayu jati basah itu dari bibir sungai menuju lokasi pembangunan. Tarik, hio, tarik, hio. Hio, teriakan aba-aba terdengar berirama, diiringi bunyi gesekan kayu dengan tanah berpasir. Otot-otot lengan Shon Haji menegang, urat-uratnya menyembul keluar menahan beban ratusan kilogram. Keringat membanjiri tubuhnya, membuat baju kampretnya yang lusuh menempel lekat di kulit. Tidak ada yang istimewa dari pemandangan ini. Shon Haji hanyalah satu dari sekian banyak semut pekerja yang mengabdi tanpa nama. Namun, di sudut lain lokasi pembangunan, terdapat pemandangan yang sangat kontras. Di bawah sebuah tenda teratak yang teduh, beralaskan tikar pandan halus, berkumpullah para elit proyek ini. Mereka adalah para ahli falak, astronom, arsitek undagi terbaik dari Majapahit yang telah masuk Islam, serta ulama-ulama senior murid langsung Sunan Ampel. Pakaian mereka bersih, jubah putih dan sorban rapi. Wajah mereka memancarkan aura intelektual yang disegani. Di tengah-tengah mereka, terhampar lembaran-lembaran kertas kulit dan kain mori berisi sketsa denah masjid. Berbagai alat ukur kuno berserakan. Rubu mujayab kuadran sinus untuk mengukur sudut bintang, mizwala tongkat istimewa penunjuk bayangan matahari, hingga kompas magnetik sederhana yang didapat dari pedagang Cina Muslim Laksamana Cheng Ho. Mereka sedang mendiskusikan hal yang paling krusial dalam syariat pembangunan masjid, arah kiblat. Menurut hitungan hisab saya, berdasarkan letak lintang Ampel Denta, posisi Ka'bah berada di arah barat laut dengan kemiringan sekian derajat dari titik matahari terbenam saat equinox, ujar seorang ahli falak senior dengan penuh percaya diri. Tangannya menunjuk-nunjuk garis bayangan di tanah. Benar Kiai, sahut arsitek di sebelahnya. Saya sudah menarik benang dari titik utara sejati. Jika kita geser pondasi mihrab ke arah ini, maka insya Allah akan presisi lurus menghadap Baitullah. Mereka mengangguk-angguk setuju. Diskusi itu penuh dengan istilah langit yang rumit, azamat, deklinasi, bintang kutub. Bagi orang awam, pembicaraan mereka terdengar seperti bahasa dewa yang tak terbantahkan. Keyakinan mereka begitu tinggi, didukung oleh ilmu pengetahuan terbaik pada zamannya. Siapa yang berani meragukan kumpulan orang pintar ini? Sementara itu,
Son Haji sedang beristirahat sejenak di bawah pohon trembesi, mengatur napasnya yang memburu setelah mengangkat batu kali. Dari kejauhan, matanya yang tajam mata seorang mantan pelaut yang terbiasa memindai cakrawala, memperhatikan gerak-gerik para ahli di tenda tersebut. Ia melihat mereka menancapkan patok-patok kayu ulin sebagai penanda arah kiblat. Ia melihat mereka membentangkan benang putih panjang sebagai garis lurus syaf salat. Hati Sun Haji berdesir. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba menyergap dadanya. Perasaan yang sama seperti saat ia masih menjadi nahoda kapal. Ketika ia merasa badai akan datang, meski langit terlihat cerah, insting batinnya berteriak. Arah itu, bisik hati Sun Haji. Itu terlalu serong ke barat, itu arah Afrika, bukan arah Jazirah Arab. Sun Haji mencoba menepis prasangkanya. Mungkin mataku yang salah, mungkin karena aku terlalu lelah. Batinnya menghibur diri. Mereka itu orang-orang alim, hafal kitab kuning, paham ilmu bintang, masa mereka salah? Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat sinyal itu berdenyut di kepalanya. Bayangan Ka'bah seolah memanggil-manggilnya. Ia teringat pelajaran navigasi laut yang pernah ia kuasai. Bagaimana membaca posisi bintang Suhail Konopus untuk menentukan arah selatan, dan bagaimana menarik garis imajiner menuju Laut Merah. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Son Haji bangkit. Ia pura-pura menyapu sampah daun kering di dekat area pengukuran, mendekat ke patok yang baru saja ditanam itu. Ia melirik posisi matahari yang mulai condong ke barat. Ia melihat bayangan tongkat mizwak, dan benar saja, hitungan matematis di atas kertas para ahli itu mungkin benar menurut teori buku. Tapi eksekusi di lapangan meleset. Ada pergeseran tanah, ada bias cahaya, ada faktor alam yang luput dari hitungan angka, namun tertangkap oleh rasa. Arah yang mereka patok melenceng sekitar 15 derajat ke selatan dari yang seharusnya. Bagi orang biasa, melenceng sedikit itu wajar. Tapi bagi Son Haji, ini adalah masjid, ini adalah rumah Allah. Ini adalah tempat di mana ribuan kening akan bersujud. Jika arahnya salah, maka ribuan orang itu akan salat menghadap ke tempat yang kosong, bukan ke rumah Tuhan yang dijanjikan. Keringat dingin mengucur di pelipis Sun Haji. Bukan karena panas matahari, tapi karena dinginnya rasa takut. Ia melihat para tukang mulai mengaduk luluh adonan perekat dari tanah liat, kapur, dan putih telur. Mereka bersiap meletakkan batu bata pertama di atas garis benang yang salah itu. Berhenti, teriak batin Sun Haji. Tapi mulutnya terkunci rapat. Siapakah dia? Dia hanya Son Haji, si pengangkut air, si tukang sapu. Jika ia membuka mulut sekarang, ia akan dianggap lancang. Ia akan dituduh mempermalukan para ulama di depan umum. Su'ul adab kepada guru adalah dosa tak terampuni dalam tradisi pesantren. Karirnya sebagai santri bisa tamat hari ini juga. Tapi jika ia diam, ia membiarkan kesalahan fatal ini terjadi di depan matanya. Ia akan memikul dosa diam itu seumur hidup. Ya Allah, perintih Son Haji dalam hati sambil meremas gagang sapunya. Mengapa engkau beritahukan kesalahan ini kepadaku? Mengapa bukan kepada mereka yang punya jabatan? Beban ini terlalu berat untuk pundak hamba yang kotor ini. Di kejauhan, Sunan Ampel tampak berjalan mendekat ke lokasi. Dikawal oleh beberapa santri senior, beliau datang untuk memimpin doa peletakan batu pertama yang akan dilakukan esok pagi. Wajah Sunan Ampel begitu teduh, namun penuh wibawa. Son Haji melihat Sunan Ampel, lalu melihat patok yang salah itu. Ia merasa seolah-olah waktu melambat. Suara riuh rendah tukang batu meredup, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang seperti tambur perang. Ia harus memilih menjadi santri yang baik dengan diam dan membiarkan kesalahan, atau menjadi santri yang gila dengan bersuara menantang arus demi kebenaran. Meski resikonya ia akan ditertawakan, diusir, atau bahkan dianggap gila oleh seluruh penduduk Ampel Denta. Son Haji menarik napas panjang, menghirup aroma debu dan kapur yang menyesakkan. Matanya menatap lurus ke arah patok kiblat itu. Keputusan harus diambil.
bukan besok, tapi sekarang, sebelum semen itu mengering dan menjadi batu yang tak bisa diubah lagi. Langit Surabaya sore itu mendadak berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah menjadi saksi bisu atas gejolak batin seorang hamba yang sedang diuji keimanannya. Di titik yang paling nadir, malam telah benar-benar menyelimuti bumi Ampel Denta. Obor-obor damar yang dipasang di sekeliling lokasi proyek pembangunan masjid meliuk-liuk diterpa angin malam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas tumpukan batu bata merah. Para tukang dan santri pekerja kasar sudah lama kembali ke bilik masing-masing, merebahkan tubuh yang remuk redam setelah seharian memeras keringat. Suara dengkuran mereka bersahutan dengan suara jangkrik, menciptakan irama lelah yang manusiawi. Namun, tidak bagi Shon Haji. Mata pemuda itu masih nyalang, seterang bintang Sirius yang menggantung di langit timur. Ia duduk bersimpuh di gundukan tanah sisa galian, tepat di belakang garis pondasi yang baru saja dipatok sore tadi. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah basah, meremasnya pelan hingga hancur, menyalurkan kegelisahan yang membakar dadanya. Di hadapannya, terbentang benang putih yang ditarik kencang oleh para ahli falak. Benang itu terlihat lurus sempurna di bawah cahaya obor, seolah membelah bumi menjadi dua bagian yang simetris. Bagi semua orang, benang itu adalah garis suci, jembatan yang menghubungkan tanah Jawa dengan Baitullah di Mekah. Tapi bagi Shon Haji, benang itu adalah benang kusut yang akan menyesatkan jutaan dahi yang bersujud. Shon Haji mendongak ke langit. Langit malam itu begitu bersih, tanpa awan sedikit pun. Sebagai mantan pelaut yang pernah mengarungi ganasnya Laut Cina Selatan hingga Samudra Hindia, langit adalah peta abadi baginya. Ia tidak butuh kompas buatan manusia. Ia punya bintang Pari Crux di selatan dan bintang biduk Ursa Major di utara. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan memori masa lalunya mengambil alih. Ia membayangkan dirinya kembali berdiri di anjungan kapal layar, merasakan angin laut menampar wajahnya. Jika aku berlayar dari sini menuju Jeddah, gumam Shon Haji pelan, membuat simulasi dalam kepalanya. Aku harus mengambil haluan barat laut, membelah ombak dengan sudut sekian derajat dari matahari terbenam. Ia membuka matanya kembali, menatap patok kiblat di depannya. Matanya menarik garis imajiner dari patok itu lurus ke cakrawala. Salah. Desisnya tajam. Suaranya bergetar. Arah ini terlalu condong ke kiri. Jika diteruskan, garis ini akan menabrak daratan Somalia atau Ethiopia, bukan Jazirah Arab. Ka'bah ada di sebelah kanan sana, sekitar 2 kepal tangan dari titik ini. Keyakinan itu begitu kuat, menghantam ulu hatinya. Itu bukan sekadar hitungan logika, tapi zauk rasa yang dianugerahkan Allah kepada hati yang bersih. Namun, keyakinan itu seketika berbenturan dengan tembok realita yang kokoh. Siapa dia? Shon Haji menatap bayangannya sendiri di tanah, kurus, kotor, hina. Ia hanyalah seorang khadim, pelayan rendahan yang tugasnya menyikat lumut di kamar mandi. Sementara mereka yang menetapkan arah ini adalah para alim, allamah. Orang-orang yang hafal ribuan hadis, menguasai ilmu ukur sudut, dan dihormati oleh Sunan Ampel sendiri. Ya Allah, Shon Haji menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Apakah hamba sudah gila? Apakah setan sedang mempermainkan mata hamba, agar hamba menjadi sombong dan meremehkan para ulama? Lindungi hamba dari tipu daya nafsu, ya Rob. Ia mencoba bangkit dan pergi tidur. Ia ingin melupakan semuanya. Biarlah dosa ditanggung para pemimpin, makmum hanya ikut imam, bisik sisi pengecut dalam dirinya. Namun, baru 3 langkah ia berjalan menjauh, langkahnya terhenti. Kakinya terasa berat, seolah dipasung besi seberat 1 ton. Hati nuraninya berontak hebat. Terngiang-ngiang di telinganya sebuah ayat yang sering dibaca Sunan Ampel saat mengaji ba'da subuh. Wala taktumu syahada, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Shon Haji membeku. Jika ia diam, ia menyembunyikan kesaksian. Jika ia diam, ia membiarkan rumah Allah dibangun
di atas pondasi kesalahan. Bayangkan, 100 tahun dari sekarang, ribuan orang sholat di sini dengan khusyuk. Tapi wajah mereka berpaling dari Ka'bah hanya karena Shon Haji takut dibilang tidak sopan malam ini. Shon Haji berbalik badan, menatap kembali lokasi proyek itu dengan mata menyala. Aku boleh dihina, aku boleh diusir, bahkan aku rela dianggap gila. Tapi aku tidak rela kiblat ini salah. Malam itu, Shon Haji tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan malam dengan sholat hajat dan istikharah berulang-ulang, memohon kekuatan mental untuk menghadapi apa yang akan terjadi esok pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa serta warna lembayung yang indah namun mencekam. Burung-burung berkicau riang, kontras dengan ketegangan yang dirasakan Shon Haji. Area proyek kembali ramai. Hari ini adalah hari penentuan. Tembok pengimaman mihrab akan mulai disusun, batanya setinggi dada. Kiai Asyari, nama samaran tokoh ulama senior atau arsitek kepala proyek, sudah hadir lebih pagi, memeriksa kembali benang-benang ukur dengan teliti. Ia adalah sosok yang disegani, berwajah keras namun alim. Sorban hijaunya melilit rapi di kepala. Pastikan adukan semennya kuat, perintah Kiai Asyari pada para tukang. Jangan sampai ada yang miring. Ini amanah Kanjeng Sunan. Para santri senior mengangguk takzim. Mereka bekerja dengan cekatan. Shon Haji berjalan mendekat, langkahnya pelan, ragu-ragu, seperti seorang terdakwa yang berjalan menuju tiang gantungan. Jantungnya berdegup kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Tenggorokannya kering kerontang. Ia melihat Kiai Asyari sedang berdiri sendirian di dekat patok utama, memegang tongkat komando proyek. Ini kesempatannya. Mumpung belum banyak orang berkerumun, Shon Haji memberanikan diri. "Assalamualaikum, Kiai," sapa Shon Haji dengan suara parau, nyaris tak terdengar. Kiai Asyari menoleh. Ia sedikit menyipitkan mata, mengenali sosok kurus di depannya. "Waalaikumsalam. Oh, kau Shon Haji. Ada apa? Air wudhu sudah penuh." Pertanyaan itu menohok hati Shon Haji. Di mata Kiai Asyari, eksistensi Shon Haji hanyalah sebatas air wudhu. "Sampun sudah Kiai," jawab Shon Haji sambil meremas ujung baju kampretnya yang lusuh. "Ngapunten Kiai, saya ingin matur, bicara sesuatu. Tapi mohon ampun kalau saya lancang." Kiai Asyari mengerutkan kening, namun mengangguk. "Bicaralah. Ada apa? Apa kau butuh uang? Atau mau izin pulang kampung?" Shon Haji menelan ludah. "Bukan Kiai, ini soal arah kiblat." Mendengar kata kiblat, wajah Kiai Asyari berubah drastis. Yang tadinya santai, berubah menjadi kaku dan waspada. "Kiblat? Kenapa?" Dengan kiblat, Shon Haji menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menunjuk patok kayu di depan kaki sang Kiai. "Menurut penglihatan saya, arah patok ini kurang tepat Kiai. Melenceng ke selatan sedikit. Seharusnya digeser ke kanan, ke arah utara sekitar 15 derajat lagi, agar pas lurus ke Ka'bah." Hening. Suasana di sekitar mereka mendadak senyap. Angin seolah berhenti berhembus. Beberapa tukang yang kebetulan mendengar percakapan itu menghentikan pekerjaan mereka. Mereka menatap Shon Haji dengan mulut ternganga. Seorang tukang sapu mengoreksi ulama ahli falak. Wajah Kiai Asyari memerah padam. Ia merasa seperti ditampar di muka umum. Bukan karena kritikannya, tapi karena siapa yang menyampaikannya. Jika yang bicara adalah Sunan Giri atau Sunan Bonang, ia akan tunduk. Tapi ini Shon Haji. "Apa kau bilang?" Suara Kiai Asyari rendah tapi menekan, penuh ancaman. "Kau bilang hitungan kami salah. Kau bilang ilmu falak yang kami pelajari bertahun-tahun di Pasai dan Baghdad kalah dengan penglihatan tukang sapu sepertimu." "Bukan begitu Kiai." Shon Haji mencoba membela diri dengan gemetar. "Saya tidak meremehkan ilmu Kiai, tapi hati saya, mata batin saya melihatnya miring." "Demi Allah Kiai, ini miring." "Cukup!" bentak Kiai Asyari. Suaranya menggelegar, membuat burung-burung terbang kaget dari pohon. "Jaga adabmu, Shon Haji."
Kau pikir menentukan kiblat itu seperti menebak buah manggis? Kami pakai hitungan matahari. Kami pakai rubu mujayab. Apa alatmu? Hah, perasaan, mimpi. Para santri lain mulai berdatangan mengerumuni mereka. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Wah, Shon Haji cari mati. Dia kerasukan jin apa sampai berani melawan Kiai Asy'ari? Sok tahu dia. Mentang-mentang sering menyendiri, dikira sudah jadi wali. Shon Haji berdiri terpaku di tengah lingkaran manusia yang menatapnya dengan pandangan sinis, meremehkan, dan marah. Ia merasa kecil, sangat kecil. Tapi anehnya, saat bentakan itu keluar, rasa takut di hatinya justru perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang misterius. Ia sadar, ia telah melewati garis batas. Tidak ada jalan kembali. Ia sudah menabuh genderang perang, melawan kemapanan logika manusia, demi sebuah kebenaran ilahiyah. Maafkan saya, Kiai, ucap Shon Haji. Kali ini kepalanya tegak, menatap mata Kiai Asy'ari. Tapi, saya berani bersumpah, arah itu salah, dan saya bisa membuktikannya. Membuktikannya? Kiai Asy'ari tertawa sinis, tawa yang diikuti oleh para santri senior lainnya. Bagaimana caranya? Wahai wali dadakan, apa kau mau terbang ke Mekah dan menarik tali dari sana ke sini? Tawa ejekan membahana di lokasi proyek itu menusuk-nusuk telinga Shon Haji. Namun, di balik tawa itu, takdir sedang menyiapkan panggung untuk sebuah keajaiban yang akan membungkam mulut semua orang selamanya. Gelak tawa yang meledak di lokasi proyek Masjid Ampel pagi itu terdengar menyakitkan. Bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa cemoohan yang tajam menghujam langsung ke ulu hati Shon Haji. Suara itu memantul di antara dinding-dinding bata merah yang baru setengah jadi, menciptakan gaung yang seolah-olah seluruh alam semesta sedang menertawakan kebodohan seorang pemuda pengangkut air. Matahari mulai merangkak naik, memanaskan suasana yang sudah mendidih. Puluhan santri, tukang batu, dan ahli ukur kini membentuk lingkaran rapat, mengurung Shon Haji dan Kiai Asy'ari di tengah-tengahnya layaknya arena sabung ayam. Debu-debu kapur beterbangan, menambah sesak napas Shon Haji yang berdiri mematung. Dengar, saudara-saudara, seru salah satu santri senior, tangan kanannya menunjuk wajah Shon Haji dengan gaya teatrikal. Kang Shon Haji ini, yang sehari-hari cuma tahu cara mengisi bak mandi dan menyapu halaman, tiba-tiba mengaku lebih pintar dari Kiai Asy'ari. Dia bilang, kiblat kita salah. Dia bilang, hitungan rubu mujayab, kita kalah dengan, entahlah, mungkin kalah dengan mimpi tidurnya semalam. Tawa kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Hahaha, mungkin dia kebanyakan minum air kali. Jadi mabuk, celetuk seorang tukang sambil mengaduk semen. Atau mungkin dia ingin jadi arsitek, tapi tidak kesampaian. Timpal yang lain. Kiai Asy'ari mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kerumunan diam. Wibawanya sebagai pemimpin proyek membuat suasana hening seketika, menyisakan suara angin dan detak jantung Shon Haji yang tak beraturan. Kiai Asy'ari menatap Shon Haji dengan pandangan iba bercampur geram. Iba melihat kebodohan pemuda ini, dan geram karena otoritas keilmuannya ditantang di muka umum. Shon Haji, suara Kiai Asy'ari melunak, namun nada merendahkannya semakin terasa. Kami di sini bekerja bukan pakai tebak-tebakan. Kami menggunakan ilmu falak, warisan ulama Baghed. Kami menghitung derajat lintang, posisi matahari saat zawal tergelincir, dan menggunakan kompas magnetik pemberian saudagar Cina Muslim. Semua alat itu mengatakan, kiblat ada di sana. Kiai Asy'ari menunjuk patok dengan tegas. Lalu kamu datang, lanjut Kiai Asy'ari sambil menggelengkan kepala. Dengan tangan kosong, tanpa kitab, tanpa alat, cuma bermodal perasaan. Lalu menyuruh kami membongkar pondasi yang sudah ditanam. Apa kamu sadar betapa konyolnya permintaanmu itu? Shon Haji menunduk dalam-dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut Kiai Asy'ari adalah fakta yang logis. Secara akal sehat akli, Shon Haji memang kalah telak. Ia tidak punya dalil, tidak punya instrumen ilmiah. Ia seperti orang yang mengatakan langit itu hijau,
di saat semua orang melihatnya biru. Namun, di kedalaman dadanya, kompas batiniahnya tetap menunjuk arah yang berbeda. Keyakinan itu tidak goyah sedikit pun, meski diterjang badai logika. Ini adalah pertarungan abadi, antara ilmu zahir tekstual, atau alat dan ilmu batin, atau laduni spiritual, atau kasyaf. Kiai Son Haji mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, tapi sorotnya tidak layu. Saya tahu saya bodoh. Saya tidak hafal kitab Al-Majisti karya Ptolemeus seperti Kiai. Tapi, apakah Kiai pernah merasakan ketika hati nurani berteriak lebih keras dari dalil manapun, "Demi Allah Kiai, jika tembok ini diteruskan, kita akan syalat menghadap Somalia, bukan Mekah." "Masih saja ngeyel," bentak seorang santri lain, hendak maju mendorong Son Haji. "Tunggu!" Sebuah suara bariton yang tenang namun penuh kewibawaan menghentikan keributan itu. Kerumunan santri seketika membelah diri, menunduk hormat dengan lutut gemetar. Sunan Ampel telah tiba. Sosok Raden Rahmat itu berjalan perlahan memasuki lingkaran konflik. Jubah putihnya berkibar lembut. Wajahnya memancarkan cahaya ketenangan yang meredam amarah siapa saja yang memandangnya. Di belakang beliau, mengikuti dua putranya, Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang dan Raden Kasim Sunan Derajat, yang masih muda belia. Sunan Ampel berhenti tepat di depan Son Haji dan Kiai Asyari. Beliau menatap tembok mihrab yang baru dibangun setinggi dada orang dewasa, lalu menatap patok kiblat, dan terakhir menatap wajah Son Haji yang pucat pasi. "Ada keributan apa ini di rumah Allah?" tanya Sunan Ampel pelan. Kiai Asyari segera membungkuk, mencium tangan gurunya. "Ngapunten, Kanjeng Sunan, ini Son Haji membuat gaduh. Dia bersikeras mengatakan bahwa arah kiblat yang telah kami hitung bersama para ahli adalah salah. Dia menuduh kami melenceng. Padahal, kami sudah menggunakan metode hisab yang Kanjeng Sunan ajarkan." Sunan Ampel mengangguk pelan, lalu menoleh pada Son Haji. Pemuda itu sudah bersimpuh di tanah. Tubuhnya gemetar bukan main. Berhadapan dengan Kiai Asyari saja ia sudah takut. Apalagi berhadapan dengan gurunya, Waliullah Tanah Jawa. "Benar begitu, Son Haji?" tanya Sunan Ampel. Nada bicaranya datar, tidak marah, tapi menyelidik. Inggih, Kanjeng Sunan," jawab Son Haji terbata-bata, air matanya menetes ke tanah. "Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Hamba tidak bermaksud merendahkan ilmu para kiai. Tapi hati hamba tidak bisa berbohong. Mata hamba melihat arah itu miring." "Kanjeng Sunan, kau tahu konsekuensi ucapanmu?" tanya Sunan Ampel lagi. Kali ini tatapannya menajam menusuk jiwa Son Haji. Menuduh ulama salah tanpa bukti adalah fitnah. Mengubah kiblat tanpa ilmu adalah kesesatan. Jika kau salah, kau tidak hanya akan diusir dari pesantren ini, tapi kau juga akan menanggung dosa kebingungan umat. Apakah kau siap? Suasana hening mencekam. Angin seolah berhenti berdesir. Semua orang menahan napas menunggu jawaban Son Haji. Ini adalah ujian mental tingkat akhir. Jika Son Haji ragu sedikit saja, habislah dia. Son Haji memejamkan mata. Ia membayangkan wajah ibunya, membayangkan masa lalunya di laut, dan akhirnya membayangkan Ka'bah yang agung. Keyakinan itu kembali menyala, membakar keraguannya menjadi abu. "Saya siap, Kanjeng Sunan," ucap Son Haji lirih, tapi mantap. "Saya siap menerima hukuman apapun jika saya salah. Tapi izinkan saya membuktikannya. Bukan dengan kitab, bukan dengan alat, tapi dengan izin Allah." Kiai Asyari mendengus sinis. "Membuktikan dengan apa? Sihir?" Sunan Ampel mengangkat tangan, menghentikan sinisme murid seniornya itu. Sang Sunan tersenyum tipis. Sangat tipis, nyaris tak terlihat. Beliau sebenarnya tahu kapasitas rohani Son Haji. Beliau tahu bahwa mutiara hitam yang selama ini bersembunyi di balik tumpukan jerami itu, kini sudah siap untuk bersinar. Namun, emas harus dibakar dulu agar murni. Son Haji harus didorong ke tepi jurang agar ia bisa terbang. "Baiklah," kata Sunan Ampel. "Jika kau sebegitu yakinnya, buktikan sekarang di hadapan kami semua."
Sunan Ampel mundur selangkah, memberikan panggung kepada Shon Haji. Shon Haji bangkit berdiri, lututnya masih terasa lemas. Tapi ada kekuatan haib yang menopang tulang punggungnya. Ia menyapu pandangan ke sekeliling. Ratusan pasang mata menatapnya. Ada yang menatap dengan benci, ada yang mengejek, ada yang penasaran. Ia berjalan perlahan menuju tembok mihrab pengimaman yang baru setengah jadi itu. Tembok itu tersusun dari bata merah tebal yang direkatkan dengan luluh. Semen kuno yang sangat kuat, kokoh, keras, dingin. Shon Haji berdiri 1 meter di depan tembok itu. Ia tidak membawa palu, tidak membawa linggis. Ia hanya membawa 2 tangan kosongnya yang kasar dan penuh kapalan. Dalam keheningan itu, Shon Haji mulai berzikir. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ia memusatkan seluruh energi ruhaninya, seluruh kepasrahan jiwanya ke titik pusat telapak tangan kanannya. Ia membuang egonya, membuang rasa takutnya, dan menyerahkan dirinya total sebagai alat Tuhan. Orang-orang mulai berbisik lagi. Apa yang mau dia lakukan? Mau tinju tembok, dasar gila. Lihat saja, sebentar lagi tangannya patah, dan dia akan menangis. Cemoohan itu semakin keras, memancing tawa yang lebih riuh. Mereka menantikan sebuah pertunjukan komedi. Seorang santri bodoh yang menyakiti dirinya sendiri karena sok sakti. Shon Haji tidak peduli lagi. Napasnya kini teratur. Matanya terpejam. Dalam pandangan batinnya, tembok bata di depannya bukanlah benda padat. Itu hanyalah susunan atom-atom yang tunduk pada perintah Allah. Jika Allah berkehendak api menjadi dingin bagi Ibrahim, maka Allah juga berkehendak bata menjadi lunak bagi Shon Haji. Ia membuka matanya. Sorot matanya berubah total. Bukan lagi mata Shon Haji si pemalu, tapi mata Raja Wali yang tajam dan menembus dimensi. Ia mengangkat tangan kanannya setinggi dada. Jari-jarinya merapat lurus membentuk pisau tangan. Tanpa berteriak, tanpa ancang-ancang lari, Shon Haji mengayunkan tangannya ke arah tembok bata itu dengan gerakan yang tenang, namun mengandung tenaga dalam yang dahsyat. Para penonton menahan napas, menanti bunyi tulang patah. Namun, yang akan terjadi sedetik kemudian, bukanlah bunyi patah tulang, melainkan bunyi runtuhnya logika manusia. Waktu seakan berhenti berdetak di pelataran pembangunan Masjid Ampel. Ratusan pasang mata terpaku pada satu titik. Tangan kanan Shon Haji yang sedang meluncur deras menuju tembok bata merah yang kokoh. Tidak ada yang berkedip. Dalam hitungan detik, yang terasa seperti selamanya itu, benak para penonton dipenuhi bayangan mengerikan tentang tulang yang remuk, darah yang muncrat, dan jeritan kesakitan. Para santri di barisan depan sontak menutup hidung dan mulut mereka, terbatuk-batuk kecil sambil mengibas-ngibaskan tangan. Hah? Apa yang terjadi? Dia menghancurkan tangannya sendiri? Gila! Benar-benar gila! Teriakan-teriakan panik mulai terdengar. Kiai Asyari membelalakan matanya, siap memanggil tabib untuk merawat tangan santri bodoh itu. Namun, ketika debu perlahan mengendap terbawa angin, pemandangan yang tersaji di depan mata membuat seluruh kalimat tertelan kembali ke tenggorokan. Di sana, Shon Haji masih berdiri tegak dalam posisi kuda-kuda yang mantap. Wajahnya tenang, matanya terpejam, seolah sedang menikmati zikir yang sangat dalam. Dan tangan kanan Shon Haji tidak patah, tidak lecet, tidak berdarah. Tangan itu hilang separuh, bukan putus, melainkan tenggelam ke dalam tembok bata itu. Lengan Shon Haji masuk menembus susunan bata merah yang keras itu sampai sebatas siku. Seolah-olah tembok itu terbuat dari lumpur lunak
atau tahu yang empuk. Batu bata yang seharusnya menghancurkan tulang manusia, justru mengalah, memberi jalan bagi energi yang disalurkan lewat tangan sang wali. Keheningan yang mencekam turun menyelimuti ampel Denta. Burung-burung pipit yang tadi ramai di dahan pohon trembesi mendadak diam, seakan alam semesta pun menahan napas menyaksikan harikul adat kejadian di luar kebiasaan ini. Kiai Asyari mundur selangkah. Kakinya goyah. Logika keilmuannya yang dibangun bertahun-tahun lewat kitab-kitab tebal mendadak runtuh berantakan. Ia ingin berkata bahwa ini trik sulap, tapi otaknya menolak. Ia melihat sendiri bata itu disusun kemarin sore. Ia melihat sendiri semennya mengering. Itu benda padat. Bagaimana mungkin daging dan tulang bisa menembus benda padat tanpa terluka? Perlahan, Son Haji membuka matanya. Tidak ada sorot kemarahan di sana. Tidak ada api dendam. Dengan gerakan lambat dan hati-hati, Son Haji menarik tangannya keluar dari tembok. Srek, srek, terdengar bunyi gesekan halus antara kulit dan sisa-sisa remah bata. Lubang itu rapi, berbentuk silinder sempurna seukuran lengan manusia, tembus dari sisi depan hingga ke sisi belakang tembok. Melalui lubang itu, cahaya matahari sore dari sisi barat menembus masuk, membentuk sorot sinar lurus seperti laser. Subhanallah. Subhanallah, desis Sunan Bonang yang berdiri di belakang ayahnya. Para santri dan tukang bangunan yang tadi mengejek, kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Lutut mereka gemetar hebat. Mereka sadar, mereka baru saja menertawakan seorang waliullah. Ketakutan akan kualat kutukan seketika merayapi tulang punggung mereka. Son Haji mengibaskan debu di tangannya, lalu menoleh ke arah Kiai Asyari dan para ahli falak yang masih terpaku membisu. "Monggo silakan Kiai," ucap Son Haji pelan. Suaranya serak, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan itu. "Silakan dilihat sendiri." Kiai Asyari menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan pahit. "Melihat? Apa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Melihat bukti yang Kiai minta tadi?" jawab Son Haji sambil menunjuk lubang tersebut dengan sopan. "Lewat lubang ini, Allah berkenan membukakan hijab penghalang pandangan kita. Silakan intip ke dalam dan lihatlah kemana arah lurusnya." Keraguan masih menyelimuti Kiai Asyari. Egonya sebagai ulama senior berperang hebat dengan rasa penasarannya. Mengintip lubang itu berarti mengakui bahwa santri rendahan ini punya sesuatu yang tidak ia miliki. Tapi jika tidak mengintip, rasa penasaran ini akan membunuhnya. "Ayo, Kiai Asyari," suara lembut Sunan Ampel terdengar, memberikan dorongan sekaligus perintah halus. "Bukankah kebenaran itu milik Allah? Tidak peduli lewat lisan siapa ia datang, kebenaran tetaplah kebenaran. Lihatlah." Mendapat perintah dari gurunya, Kiai Asyari tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia menyeret kakinya mendekati tembok berlubang itu. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya. Ia berdiri tepat di depan lubang itu. Lubang yang gelap, misterius, namun memancarkan aura dingin yang aneh. "Bismillah," bisik Kiai Asyari. Ia membungkukkan badannya. Ia mendekatkan wajahnya ke lubang itu. Ia menutup mata kirinya dan memfokuskan mata kanannya untuk mengintip ke dalam lorong kecil di tengah tembok bata tersebut. Awalnya, ia hanya melihat kegelapan lorong bata. Namun sedetik kemudian, pandangannya seolah ditarik oleh sebuah kekuatan magnetis yang dahsyat. Dinding-dinding bata di dalam lubang itu seakan lenyap. Pemandangan hutan rawa di belakang masjid juga lenyap. Jarak ribuan mil
lautan luas, gunung-gunung tinggi, semuanya terlipat menjadi titik nol. Mata Kiai Asyari terbelalak lebar di balik kelopak matanya. Napasnya tercekat, tubuhnya menegang kaku, seperti tersengat listrik ribuan volt. Tidak mungkin. Racau Kiai Asyari, kakinya lemas, ia hampir jatuh terduduk jika tidak berpegangan pada tembok. Ada apa Kiai? Apa yang Kiai lihat? Tanya para santri lain yang penasaran setengah mati melihat reaksi panik pemimpin mereka. Kiai Asyari tidak menjawab, ia kembali mengintip. Kali ini lebih lama untuk memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Dan pemandangan itu makin jelas, sangat jelas. Lebih jelas daripada melihat telapak tangannya sendiri. Di ujung lubang itu, ia melihat sebuah kota yang sangat ia rindukan. Kota yang tandus, berbukit batu, namun bersinar terang. Di tengah kota itu, berdiri sebuah bangunan kubus hitam yang agung, dikelilingi ribuan manusia berpakaian putih-putih yang sedang bergerak memutar. Ka'bah, ia melihat Ka'bah Baitullah secara langsung, live. Ia bahkan bisa melihat Hajar Aswad di sudutnya. Ia bisa melihat pintu Multazam. Dan yang paling mengejutkan, garis pandang dari lubang ini yang dibuat oleh Son Haji benar-benar tegak lurus menghadap tepat ke tengah-tengah Ka'bah. Presisi yang mengerikan, sempurna. Sementara itu, garis benang putih yang tadi dipasang oleh Kiai Asyari dan tim ahlinya dalam pandangan tembus pandang itu terlihat jelas melenceng jauh ke kiri, mengarah ke hamparan gurun pasir kosong di benua Afrika. Air mata Kiai Asyari tumpah seketika. Pertahanannya runtuh. Kesombongan intelektualnya hancur lebur, menjadi debu di hadapan karomah yang nyata. Ia menarik wajahnya dari lubang itu, lalu berbalik menghadap Son Haji. Wajahnya basah oleh air mata. Bibirnya gemetar hebat. Tanpa mempedulikan jubah kebesarannya kotor, Kiai Asyari menjatuhkan dirinya ke tanah, bersimpuh di kaki Son Haji. Ampuni saya, Nak Son Haji. Ampuni kebodohan orang tua ini. Tangis Kiai Asyari pecah, menggema memilukan hati. Saya buta. Mata saya melek, tapi hati saya buta. Suasana gempar. Kiai Asyari, ulama yang disegani, bersujud meminta maaf pada tukang sapu. Para santri dan tukang lain yang penasaran segera berebut antre untuk mengintip ke dalam lubang itu. Satu persatu dari mereka mengalami guncangan jiwa yang sama. Ada yang berteriak Allahu Akbar, lalu pingsan. Ada yang menangis, meraung-raung, memohon ampun. Ada yang langsung sujud syukur di tempat yang becek. Sore itu, Ampel Denta diguncang oleh tangisan massal. Sebuah lubang kecil di tembok bata telah menjadi jendela keajaiban yang menelanjangi kesombongan manusia dan membuktikan bahwa bagi Allah, jarak ruang dan waktu hanyalah ilusi semata. Son Haji, sang pemilik karomah, justru tampak semakin menunduk. Ia tidak merasa menang, ia justru menangis. Merasa takut bahwa karomah ini adalah ujian berat bagi keikhlasannya. Ia mundur perlahan, mencoba bersembunyi di balik punggung Sunan Ampel, menghindari tatapan pemujaan yang mulai terpancar dari mata orang-orang yang baru saja menghinanya. Gema tangisan Kiai Asyari yang memilukan hati masih menggantung di udara, menciptakan atmosfer yang ganjil di lokasi pembangunan Masjid Ampel. Matahari yang mulai condong ke barat, menyiramkan cahaya emas kemerahan, menyoroti tubuh tua sang ulama senior yang masih bersimpuh di tanah becek, mencengkram erat ujung jubah Son Haji yang kumal. Pemandangan itu meruntuhkan tatanan logika sosial yang selama ini dianut oleh para santri. Bagaimana mungkin seorang guru besar, ahli kitab, dan pemimpin proyek kini menangis seperti anak kecil di kaki seorang pelayan air? Berdirilah Kiai, ampun, jangan begini. Son Haji memohon dengan suara bergetar. Ia berusaha menarik kakinya, merasa tidak pantas menerima penghormatan se-ekstrem ini. Baginya, ini adalah musibah. Terbukanya aib kemuliaan di hadapan manusia adalah ujian terberat bagi seorang penempuh jalan sunyi salib. Sementara itu, di belakang Kiai Asyari, kerumunan manusia mulai bergerak gelisah.
Rasa takut akan kutukan bercampur aduk dengan rasa penasaran yang membakar akal sehat. Bisik-bisik yang tadinya bernada ejekan, kini berubah menjadi desas-desus penuh horor dan kekaguman. Apa yang dilihat Kiai Asyari di dalam sana? Apakah dia melihat surga atau neraka? Jangan-jangan Son Haji memakai sihir gendam untuk menipu mata Kiai. Keraguan itu masih ada, terutama di hati para tukang bangunan yang awam agama. Salah satunya adalah Ki Suro, kepala tukang batu yang bertubuh kekar dan bertato. Ia adalah orang yang paling keras tertawa saat Son Haji diejek tadi pagi. Egonya sebagai orang lapangan yang mengandalkan otot dan logika material, sulit menerima hal-hal gaib begitu saja. "Minggir," geram Ki Suro sambil menyibak kerumunan santri. "Biar aku lihat sendiri. Kalau ini cuma trik sulap atau cermin pantul, akan kuhajar anak ini." Dengan langkah lebar dan napas memburu, Ki Suro mendekati lubang di tembok bata itu. Ia melirik sinis ke arah Son Haji sejenak, lalu membungkukkan badannya yang besar. Tangan kasarnya mencengkeram pinggiran lubang bata itu, memastikan tidak ada kaca atau lensa yang dipasang di sana. Kosong. Hanya lubang murni hasil tembusan tangan. "Hah, cuma lubang biasa," dengus Ki Suro meremehkan. Namun, detik berikutnya, saat ia mendekatkan mata kirinya ke lubang itu, tubuh kekarnya tersentak hebat, seolah dihantam palu godam tak kasat mata. "Hei!" Mata Ki Suro terbelalak. Mulutnya menganga lebar, menampakkan gigi-giginya yang hitam karena tembakau. Napasnya tercekat di tenggorokan. Apa yang ia lihat bukanlah pemandangan rawa-rawa Surabaya yang lembab dan penuh nyamuk. Di ujung lorong gelap bata itu, ia melihat sebuah dunia lain. Dunia yang bermandikan cahaya putih menyilaukan. Dunia yang panas, kering, dan agung. Ia melihat hamparan pasir. Ia melihat bukit-bukit batu cadas yang tandus. Dan di tengah-tengahnya, berdiri sebuah bangunan kotak hitam yang dikelilingi ribuan manusia. Ki Suro pernah mendengar cerita tentang Ka'bah dari para pedagang Gujarat di pelabuhan, tapi ia belum pernah melihat gambarnya, apalagi aslinya. Namun, insting spiritualnya sekecil apapun itu, langsung mengenali bahwa apa yang ia lihat adalah pusat semesta. Jantung Ki Suro berdegup kencang seirama dengan gerakan orang-orang berbaju putih yang berputar mengelilingi kotak hitam itu. Tawaf, ia bahkan bisa melihat detail yang mustahil dilihat dari jarak jauh. Kain kiswah hitam yang bergerak pelan tertiup angin gurun. Burung-burung merpati yang berterbangan di atasnya. Dan, ya Tuhan, ia bahkan bisa merasakan hawa panas gurun yang merambat masuk melalui lubang kecil itu, menerpa wajahnya yang berkeringat dingin. Ini bukan lukisan. Lukisan tidak bergerak. Ini bukan mimpi. Mimpinya tidak pernah senyata ini. Ini adalah Mekah, real time. Detik ini juga, jarak ribuan mil yang memisahkan Jawa dan tanah Arab telah dilipat hayul ardah oleh kehendak Allah melalui perantara karomah Son Haji. Hukum fisika tentang ruang dan waktu tidak berlaku di dalam lubang berdiameter 30 cm itu. Gusti Pangeran Ki Suro mundur, terhuyung-huyung. Wajah garangnya lenyap, digantikan wajah pucat pasi, seperti orang yang baru melihat hantu. Kaki yang biasanya kokoh menaiki steger bambu, kini lemas tak bertulang. Ia jatuh terduduk di lumpur, matanya menatap kosong, air matanya meleleh tanpa ia sadari. Benar, racau Ki Suro pelan. Itu benar. Ka'bah, arahnya lurus. Melihat kepala tukang yang paling berani itu tumbang, benteng keraguan orang-orang pun runtuh total. Kini, tidak ada lagi yang berani mencemooh. Antrean panjang terbentuk secara spontan, bukan antrean pembagian sembako, melainkan antrean manusia-manusia yang haus akan pembuktian Tuhan. Satu persatu, para santri, tukang kayu, hingga pedagang yang kebetulan lewat, bergantian mengintip. Reaksi mereka seragam, namun beragam ekspresinya. Ada santri muda yang begitu melihat Ka'bah, langsung berteriak, "Allahu Akbar!" lalu pingsan di tempat, karena tidak kuat menahan guncangan spiritual jatsab. Ada ulama sepuh, yang menangis,
Terseduh-seduh, memegang dadanya yang sesak, karena rindu pada Baitullah, yang belum pernah ia kunjungi, kini terpampang jelas di depan mata, berkat jendela Shon Haji. "Lihat, arah benang kita salah," seru seorang ahli falak yang baru saja mengintip. Ia menunjuk benang putih proyek yang terbentang. "Kalau dilihat dari lubang ini, benang kita melenceng jauh ke kiri." Arah yang ditunjukkan Shon Haji ini, yang benar-benar menusuk lurus ke Hajar Aswad. Fakta itu tak terbantahkan. Perdebatan ilmiah berjam-jam, hitungan matematis yang rumit, semuanya kalah telak oleh satu lubang kecil yang dibuat dalam hitungan detik. Di tengah kehebohan itu, Sunan Ampel berdiri tenang di samping Sun Haji. Sang wali agung tersenyum tipis, menatap muridnya yang kini tampak semakin menderita. Sun Haji tidak menikmati momen kemenangannya. Sama sekali tidak. Ia justru merasa seperti ditelanjangi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Ia takut. Ia takut pujian manusia akan meracuni hatinya. Ia takut orang-orang akan menganggapnya sakti. Padahal, ini semua hanyalah titipan Allah yang berat. "Kanjeng Sunan," bisik Shon Haji lirih, "tolong hamba tutup kembali lubang ini. Hamba tidak kuat." Sunan Ampel menepuk bahu Shon Haji dengan lembut. Sentuhan itu menyalurkan ketenangan yang luar biasa. "Tenanglah Shon Haji," ucap Sunan Ampel bijak. "Apa yang terjadi hari ini adalah kehendaknya untuk meluruskan kiblat umat. Kau hanya perantara. Jangan merasa memiliki karomah ini, maka kau akan selamat dari kesombongan." Kemudian, Sunan Ampel mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada kerumunan yang semakin histeris. Suaranya yang karismatik membelah keriuhan. "Cukup! Cukup!" seru Sunan Ampel. Seketika, semua orang diam. Pandangan mereka beralih dari lubang ajaib itu ke wajah teduh Sunan Ampel. "Kalian sudah melihat buktinya?" tanya Sunan Ampel. "Sudah, Kanjeng Sunan, nyata." "Benar," jawab mereka serempak. Suara mereka bergemuruh penuh keyakinan. "Jika sudah melihat kebenaran, maka kewajiban kita adalah mengikutinya," tegas Sunan Ampel. "Bongkar patok yang lama. Geser arah mihrab ini mengikuti lubang yang dibuat Shon Haji. Jangan sampai sujud kita sia-sia, karena kesombongan kita mempertahankan kesalahan." Perintah itu segera dilaksanakan dengan semangat yang berapi-api. Tidak ada lagi debat, tidak ada lagi bantahan. Para tukang dan santri bahu-membahu mencabut patok-patok lama. Mereka bekerja dengan air mata berlinang, merasa bersalah sekaligus bersyukur telah diselamatkan dari kekeliruan fatal. Matahari mulai terbenam sempurna, menyisakan semburat ungu di langit. Azan maghrib berkumandang dari surau kecil. Terdengar lebih syahdu dari biasanya. Shon Haji, yang kini menjadi pusat perhatian, perlahan mundur, menjauh dari keramaian. Ia menyelinap di antara bayang-bayang pohon, mencoba menghilang kembali ke dalam kesunyiannya. Namun, ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mulai hari itu, nama Shon Haji perlahan hilang dari peredaran. Orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan baru. Sebutan yang terdengar sederhana, namun mengandung rasa hormat setinggi langit. Mbah Bolong. Julukan itu bukan sekadar lelucon, itu adalah gelar kehormatan bagi seseorang yang matanya mampu membolongi hijab duniawi, dan tangannya mampu membolongi kemustahilan logika. Namun, di balik kemeriahan itu, sebuah ujian baru menanti Mbah Bolong. Ujian yang jauh lebih berat daripada diejek, yaitu ujian dipuji dan dikeramatkan. Bagaimana ia akan menjaga hatinya tetap tawadu di tengah lautan pemujaan. Malam yang turun di Ampel Denta kali ini terasa berbeda. Biasanya, malam adalah waktu bagi tubuh-tubuh lelah untuk merebah di atas tikar pandan, hanyut dalam mimpi setelah seharian bekerja. Namun malam ini, kantuk seolah dicabut paksa dari mata setiap orang. Adrenalin spiritual masih memompa deras di nadi para santri, tukang, dan ulama yang baru saja menyaksikan keajaiban di lokasi pembangunan masjid. Di bawah temaram cahaya obor damar yang dipasang mengelilingi pondasi, kesibukan justru meningkat 2 kali lipat. Bukan kesibukan biasa, melainkan sebuah gerakan taubat massal yang diwujudkan dalam kerja keras. Geser patoknya, cepat.
Perintah Ki Suro. Kepala tukang yang sore tadi sempat pingsan setelah melihat Ka'bah. Suaranya parau habis menangis, namun tenaganya pulih berlipat ganda. Arahkan sesuai lubang Bah Son Haji. Jangan melenceng sehelai rambut pun, teriaknya lagi. Puluhan lelaki kekar dengan mata sembab membahu membongkar pasangan bata yang sudah setengah kering. Mereka tidak mengeluh. Mereka bekerja dengan semangat penebusan dosa. Setiap hantaman palu yang membongkar bata salah itu, seolah sedang menghancurkan ego dan kesombongan di dalam dada mereka sendiri. Son Haji duduk menyendiri di sudut gelap, di bawah pohon sawo kecik yang rimbun. Ia memeluk lututnya, tubuhnya menggigil bukan karena dingin malam, tapi karena gemetar menahan beban batin. Baginya, peristiwa tadi sore adalah kiamat kecil bagi privasinya. Selama ini, ia nyaman menjadi debu, menjadi orang yang tidak dianggap, bebas beribadah tanpa beban pujian. Namun kini, tabir itu tersingkap. Semua orang tahu siapa dia, dan itu menakutkan. Ya Allah, rintih Son Haji pelan. Air matanya menetes membasahi lutut. Mengapa engkau buka rahasia ini? Hamba tidak kuat menjadi pusat perhatian. Hamba takut hati ini berpaling darimu, karena silau oleh pujian manusia. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat. Langkah yang berat dan ragu-ragu. Son Haji mengangkat wajahnya. Di hadapannya, berdiri sosok Kiai Asyari, ulama senior yang tadi pagi membentaknya habis-habisan. Kini berdiri dengan bahu merosot. Jubah kebesarannya kotor oleh debu tanah. Sorbannya tidak lagi rapi. Wajah tua itu basah oleh sisa air mata. Di belakang Kiai Asyari berbaris puluhan santri senior dan ahli falak lainnya. Mereka menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata Son Haji. Son Haji terkejut. Ia segera bangkit berdiri, hendak menghindar. Kiai, hendak apa? Jangan ke sini. Tempat ini kotor. Namun, sebelum Son Haji sempat melangkah pergi, Kiai Asyari melakukan hal yang tak terbayangkan. Orang tua itu melepaskan sandalnya, lalu perlahan-lahan menurunkan tubuhnya. Lututnya menyentuh tanah becek, ia bersimpuh, bersujud. Bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan dan permohonan maaf yang amat sangat sungkeman. Ampun, suara Kiai Asyari pecah, serak dan menyayat hati. Ampuni saya Gus Son Haji. Ampuni orang tua yang sombong ini. Son Haji panik setengah mati. Ia melompat mundur, lalu ikut menjatuhkan dirinya ke tanah. Posisinya lebih rendah dari Kiai Asyari. Astagfirullah, Kiai, jangan begini, seru Son Haji histeris. Ia berusaha memegang bahu gurunya itu untuk bangkit. Kiai itu guru saya. Kiai itu ulama, tidak pantas bersimpuh di kaki tukang sapu seperti saya. Bangun Kiai, demi Allah, bangun. Tapi Kiai Asyari menolak bangun. Ia mencengkeram tangan Son Haji, mencium punggung tangan pemuda itu berkali-kali sambil terisak. Air mata sang ulama membasahi kulit tangan Son Haji yang kasar. Tidak Gus, sayalah yang buta. Isak Kiai Asyari. Selama ini saya merasa paling pintar, karena hafal ribuan dalil. Saya meremehkan sampeyan, karena cuma tukang angkut air. Ternyata ilmu saya hanya kulit, sedangkan ilmu sampeyan adalah isi. Saya malu sama Gusti Allah, malu sama Kanjeng Nabi. Melihat pemimpin mereka menangis, pertahanan para santri senior di belakangnya pun jebol. Mereka serentak maju, berebut meraih tangan Son Haji, berebut meminta maaf. Maafkan saya Kang Son Haji, saya yang tadi pagi mengejek sampeyan gila. Maafkan saya Gus, saya pernah menumpahkan air ke baju sampeyan. Doakan kami Gus, jangan kutuk kami. Suasana di bawah pohon sawo itu berubah menjadi lautan tangis penyesalan. Orang-orang yang dulu memandang Son Haji dengan tatapan jijik, kini memandangnya seolah ia adalah malaikat yang turun ke bumi. Mereka menyentuh ujung bajunya, berharap mendapat berkah ngalap berkah. Son Haji merasa sesak. Ia merasa seperti terhimpit oleh dinding pujian yang lebih menyakitkan daripada dinding batu bata. Ia tidak marah pada mereka. Ia justru kasihan, tapi ia juga takut. Cukup.
teriak Son Haji memohon. Saya sudah memaafkan. Tidak ada yang salah. Demi Allah, kalian semua saudara saya. Jangan panggil saya Gus. Jangan cium tangan saya. Saya ini cuma Son Haji. Son Haji yang bodoh. Di tengah kekacauan emosional itu, Sunan Ampel hadir bagaikan oase yang menyejukkan. Beliau berjalan tenang, membelah kerumunan. Auranya yang wibawa membuat para santri otomatis minggir memberi jalan. Sunan Ampel menatap pemandangan itu dengan pandangan penuh makna. Beliau melihat Kiai Asyari yang bersimpuh dan Son Haji yang ketakutan. Bangunlah, Kiai Asyari, perintah Sunan Ampel lembut. Kiai Asyari perlahan bangkit, dibantu oleh santri lain. Meski wajahnya masih tertunduk malu, Sunan Ampel kemudian menatap seluruh santrinya. Anak-anakku, suara Sunan Ampel terdengar berat, namun menembus relung hati. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran mahal dari Allah. Allah ingin menampar kesombongan intelektual kita. Beliau menunjuk Son Haji yang masih terduduk lemas. Kalian lihat Son Haji? Dia tidak pernah pamer ilmu. Dia tidak pernah berdebat. Tapi hatinya bersih. Hatinya wusyul sampai kepada Allah. Karena itulah Allah meminjamkan matanya untuk Son Haji. Sunan Ampel berjalan mendekati Kiai Asyari, menepuk bahunya. Ilmu syariat dan hisabmu itu penting, Kiai. Jangan dibuang. Kita butuh itu untuk mengatur kehidupan dunia. Tapi ingat, di atas ilmu ada adab. Di atas akal ada hati. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kau anggap hina lebih mulia posisinya di langit daripada dirimu. Kiai Asyari mengangguk takzim. Air matanya kembali menetes. Inggih, Kanjeng Sunan, saya bertaubat. Sunan Ampel lalu beralih kepada Son Haji. Beliau tersenyum, senyum seorang ayah yang bangga, namun juga waspada akan keselamatan jiwa anaknya. Dan kau, Son Haji, ucap Sunan Ampel, ujianmu baru saja dimulai. Dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Jika dicaci, kau bisa bersabar. Tapi jika dipuji, kau bisa tergelincir menjadi Firaun kecil dalam hati. Son Haji menangkupkan kedua tangannya. Gemetar. Bimbing saya, Kanjeng Sunan. Saya takut, saya ingin lari. Jangan lari. Cegah Sunan Ampel tegas. Jika kau lari, siapa yang akan mengingatkan mereka? Tetaplah di sini. Jadilah paku bumi bagi masjid ini, tapi jagalah hatimu serapat kau menjaga lubang di tembok itu tadi. Malam semakin larut. Setelah wejangan itu, Sunan Ampel memerintahkan semua orang untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan syalat taubat berjamaah di lokasi proyek yang berantakan itu. Malam itu menjadi malam yang paling syahdu dalam sejarah Ampel Denta. Di atas tanah becek, di bawah naungan langit berbintang, ratusan kening bersujud menghadap kiblat yang baru, kiblat yang telah dikoreksi oleh mata batin seorang kekasih Allah. Suara isak tangis terdengar bersahutan saat sujud terakhir. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pembersihan jiwa. Dinding-dinding kesombongan telah runtuh bersamaan dengan jebolnya tembok bata di tangan Sun Haji. Namun, saat salat usai dan orang-orang berbalik untuk menyalami Sun Haji, tempat di mana pemuda itu salat telah kosong. Hanya ada sajadah kumal yang tertinggal. Son Haji telah pergi, menghilang ke dalam kegelapan malam, kembali ke tempat favoritnya, kamar mandi dan sumur belakang. Ia memilih kembali menyikat lumut dan menimba air, menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan kasar. Berusaha keras membunuh benih kesombongan yang mungkin tumbuh karena peristiwa hari ini. Ia menolak diperlakukan sebagai raja. Ia memilih tetap menjadi hamba. Tapi ia lupa satu hal. Semakin ia menyembunyikan dirinya, semakin harum namanya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Cahaya, meskipun ditutup dengan lumpur hitam pekat, akan tetap memancarkan sinarnya yang menyilaukan. Waktu bergulir cepat di Ampel Denta. Pembangunan Masjid Jami yang agung itu kini telah rampung sepenuhnya. Pilar-pilar jati raksasa berdiri kokoh, menopang atap tumpang tiga yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Lantainya dari tegel batu alam yang dingin,
Dindingnya mengeluarkan aroma kapur dan kayu yang menenangkan. Namun, ada satu bagian dari masjid itu yang paling menyedot perhatian setiap peziarah yang datang. Sebuah bekas tambalan semen di tembok pengimaman mihrab. Itulah bekas lubang ajaib yang dibuat oleh tangan Shun Haji. Meski lubang fisiknya telah ditutup kembali demi kesempurnaan bangunan, namun lubang ceritanya telah menganga lebar, menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Kabar tentang santri yang bisa melihat Ka'bah dari balik tembok bata menyebar lebih cepat daripada wabah, namun lebih harum daripada minyak kasturi. Dari pasar-pasar di Tuban, pelabuhan di Gresik, hingga ke Istana Majapahit di Trowulan, nama Shun Haji menjadi buah bibir. Hanya saja, orang-orang tidak lagi memanggilnya Shun Haji. Lidah masyarakat Jawa yang gemar memberikan paraban julukan yang unik, namun syarat makna, mulai menyematkan gelar baru baginya. Itu loh, mbah yang bisa embolongi tembok, mbah yang matanya bolong tembus ke Mekah. Lama-kelamaan, sebutan itu memendek dan melekat menjadi identitas abadi, Mbah Bolong. Sepintas, julukan itu terdengar lucu, bahkan sedikit kasar bagi telinga kaum ningrat. Namun di kalangan rakyat jelata dan para santri, nama Mbah Bolong diucapkan dengan nada penuh takzim, hormat dan segan. Kata bolong bukan sekadar merujuk pada lubang di dinding, melainkan metafora spiritual. Seseorang yang telah berhasil membolongi tebalnya dinding nafsu duniawi dan membolongi hijab gaib yang memisahkan hamba dengan Tuhannya. Namun bagi sang pemilik nama, popularitas ini adalah neraka dunia. Mbah Bolong merasa ruang geraknya semakin sempit. Dulu, ia bisa bebas berjalan ke pasar, duduk melamun di pinggir sungai, atau tidur di serambi masjid tanpa ada yang peduli. Kini, kemanapun kakinya melangkah, puluhan pasang mata selalu mengikutinya. Setiap pagi, saat ia keluar dari biliknya, sudah ada orang-orang asing yang menunggunya di halaman. "Mbah, tolong doakan sawah saya bebas hama, Mbah. Tolong sembuhkan kaki ibu saya, Mbah. Minta air barokah ludah sampeyan." Mereka berebut mencium tangannya, berebut meminum sisa air minumnya. Bahkan ada yang nekat menggunting ujung kain sarungnya untuk dijadikan jimat. Mbah Bolong tersiksa, jiwanya meronta. Ia bukan dukun, ia bukan selebriti, ia hanya hamba Allah yang ingin tenang. Ia merasa diperlakukan seperti berhala hidup. "Ya Allah," keluhnya di suatu malam saat ia bersembunyi di gudang penyimpanan beras karena dikejar tamu yang minta nomor togel judi. "Hamba rindu saat-saat menjadi debu. Hamba rindu saat orang-orang meludahi hamba, bukan memuja hamba. Pujian ini racun, ya Rob, racun yang manis, tapi mematikan." Untuk melawan arus popularitas yang bisa menjerumuskannya ke dalam jurang ria, pamer dan sumah gila hormat, Mbah Bolong melakukan perlawanan yang ekstrem. Ia memutuskan untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri di tengah keramaian. Strateginya sederhana, namun menyakitkan. Ia kembali menjadi pelayan terendah. Meskipun Sunan Ampel telah menawarinya posisi sebagai pengajar utama atau imam rawatib, Mbah Bolong menolaknya dengan halus. "Ampun, Kanjeng Sunan, biarkan saya tetap memegang sapu. Jika saya memegang kitab di mimbar, saya takut iblis akan membisikkan rasa aku lebih pintar di telinga hati saya." Maka, pemandangan ironis itu pun terjadi setiap hari. Sosok yang keramat, yang namanya disebut-sebut para raja, terlihat sedang berjongkok membersihkan selokan pembuangan air kotor got di belakang pesantren. Tangannya yang sakti itu kini berlumuran lumpur hitam yang bau. Bajunya kembali lusuh penuh noda. Suatu sore, datanglah rombongan saudagar kaya dari Palembang. Mereka datang membawa emas dan sutra, berniat memberikannya kepada wali sakti Mbah Bolong sebagai nazar, karena kapal dagang mereka selamat dari badai. Mereka masuk ke area masjid, celingukan mencari sosok berjubah putih bersinar yang mereka bayangkan.
Ia mendongak, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kotor. "Mbah Bolong," jawabnya dengan suara parau. "Tidak ada orang agung di sini, Tuan. Yang ada di sini cuman hamba-hamba Allah yang penuh dosa." "Ah, jangan berbelit-belit," bentak saudagar itu. "Kami bawa hadiah mahal ini. Tunjukkan saja jalannya." Mbah Bolong tersenyum tipis. Kalau Tuan mencari orang yang bolong hatinya, mungkin beliau sedang tidak mau ditemui. Tapi, kalau Tuan mau sedekah, berikan saja emas itu ke fakir miskin di pasar. Itu lebih sampai kepada Allah daripada diberikan ke orang yang Tuan cari. Saudagar itu kesal. Ia melempar sekeping uang koin ke arah Mbah Bolong. Sebagai upah tanya, "Nih, buat beli rokok." Dasar tukang bersih-bersih, tidak tahu sopan santun. Uang koin itu jatuh berdenting di dekat kaki Mbah Bolong. Mbah Bolong tidak marah. Ia memungut koin itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak amal masjid, tanpa mengambil sepeser pun. Ia melanjutkan menyikat lumut dengan hati yang berbunga-bunga. "Alhamdulillah." Batinnya riang, masih ada yang menganggapku hina. Masih ada yang membentakku. "Terima kasih, Tuan Saudagar. Engkau telah menyelamatkan aku dari rasa sombong hari ini." Namun, drama itu tidak berlangsung lama. Sunan Bonang yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu, segera menghampiri rombongan saudagar tersebut. "Tuan-tuan," sapa Sunan Bonang tegas, "tahukah kalian siapa yang baru saja kalian lempar uang itu? Cuma tukang bersih-bersih kan?" Jawab saudagar itu enteng. "Beliau itulah Mbah Bolong yang kalian cari," jawab Sunan Bonang datar. Wajah para saudagar itu seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Kaki mereka gemetar hebat. Barang bawaan mereka terjatuh. Mereka baru saja menghina orang yang karomahnya bisa menembus Mekah. Mereka berlari mengejar Mbah Bolong yang sudah beranjak pergi, membawa ember kotoran. Mereka bersimpuh, menangis, memohon ampun, persis seperti Kiai Asyari dulu. "Ampun, Mbah, kami buta, kami durhaka." Mbah Bolong menghela napas panjang. Ia menatap langit sore yang mulai jingga. Matanya berkaca-kaca. Sepertinya, takdirnya memang tidak bisa lari dari ujian ini. "Bangunlah," ucap Mbah Bolong lembut. "Tidak ada dendam sedikit pun. Kalian tidak salah. Mata kalian jujur. Saya memang cuma tukang bersih-bersih. Emas dan sutra kalian tidak ada harganya di mata saya. Tapi air mata penyesalan kalian, itu lebih berharga dari mutiara." Ia meninggalkan mereka yang masih terpaku. Ia berjalan menuju bilik kecilnya yang sunyi di pojok pesantren. Bilik yang gelap, tanpa kasur empuk, hanya berteman nyamuk dan tikus. Di dalam kesunyian bilik itu, Mbah Bolong merasa paling hidup. Di sanalah, jauh dari sorot mata pemujaan manusia, ia bisa bercengkerama mesra dengan sang kekasih. "Ya Rob," bisiknya dalam sujud panjangnya malam itu, "jika kemuliaan ini adalah ujian, maka kuatkan punggung hamba. Tapi jika kemuliaan ini adalah awal dari kelalaian, maka cabutlah nyawa hamba sekarang juga. Hamba lebih rela mati dalam kehinaan di mata manusia, daripada mati membawa kesombongan di hadapanmu." Kehidupan sunyi di tengah keramaian inilah yang dijalani Mbah Bolong selama bertahun-tahun. Ia menjadi wali mastur, wali tersembunyi yang dipaksa jahir terlihat. Ia mengajarkan pada dunia bahwa puncak dari kesaktian bukanlah saat kita bisa terbang atau melihat jarak jauh, melainkan saat kita bisa tetap merasa nol, padahal dunia menganggap kita 10, dan waktu pun terus berjalan, mengikis usia fisik sang wali, mempersiapkannya menuju perjalanan terakhir yang sesungguhnya, perjalanan pulang ke kiblat yang abadi. Musim berganti, tahun berlalu, dan zaman pun perlahan berubah. Pohon-pohon sawo kecik yang dulu ditanam Sunan Ampel di halaman pesantren, kini telah tumbuh menjulang, menaungi kompleks Ampel Denta dengan keteduhan yang abadi. Masjid Jami yang dulu dibangun dengan peluh dan air mata, kini berdiri gagah sebagai mercusuar Islam di tanah Jawa, menjadi saksi bisu ribuan kening yang bersujud mencari ridha ilahi. Di tengah putaran roda waktu itu, fisik Mbah Bolong sang legenda hidup perlahan mulai dimakan usia.
Tubuhnya yang dulu liat dan kuat mengangkut 2 gentong air sekaligus, kini telah membungkuk dimakan senja. Kulitnya keriput bagaikan kulit kayu jati tua, dan rambutnya telah memutih sempurna laksana kapas. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah, bahkan justru semakin tajam, sorot matanya. Mata itu masih menyimpan cahaya Raja Wali, yang dulu pernah menembus dinding bata hingga ke Baitullah. Bedanya, kini sorot mata itu lebih teduh, lebih waskita awas secara batin, memancarkan kedamaian samudra yang tak lagi terusik oleh ombak. Di masa tuanya, Mbah Bolong tidak lagi kuat memegang sapu lidi atau menyikat lumut di selokan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk bersila di serambi masjid, tepat di belakang dinding mihrab, tempat di mana dulu ia membuat lubang ajaibnya. Ia tidak banyak bicara. Jika ada santri atau peziarah yang datang meminta doa atau jimat, ia hanya tersenyum simpul sambil menunjuk ke langit. Mintalah pada yang punya langit, jangan minta pada orang tua bau tanah ini, ucapnya lirih. Jawaban itu seringkali mengecewakan mereka yang memburu kesaktian instan, namun menjadi oase bagi mereka yang memburu hakikat, ketauhidan. Suatu senja, ketika langit Surabaya berwarna jingga keunguan, Sunan Ampel yang juga telah sepuh, datang menghampiri murid kesayangannya itu. Keduanya duduk berdampingan di serambi, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. "Syun Haji," sapa Sunan Ampel lembut. "Dalam saya, Kanjeng Sunan," jawab Mbah Bolong takzim. "Kau ingat patok yang kau cabut puluhan tahun lalu?" tanya Sunan Ampel. Mbah Bolong tersenyum, matanya menerawang. "Ingat, Kanjeng Sunan. Saat itu saya gemetar ketakutan setengah mati. Saya pikir leher saya akan dipenggal oleh Kiai Asyari." Keduanya tertawa kecil, tawa dua orang tua yang telah kenyang makan asam garam kehidupan dakwah. "Kau tahu, Syun Haji?" lanjut Sunan Ampel. Suaranya berubah serius. "Setiap kali aku salat di pengimaman, aku selalu merasa tenang. Aku tahu, arah sujudku dan sujud ribuan umat di belakangku sudah lurus menuju rumahnya. Berkat keberanianmu hari itu, kau adalah kompas bagi Ampel Denta." Mbah Bolong menunduk, air matanya menetes di pipi keriputnya. "Bukan saya, Kanjeng Sunan. Saya hanya debu yang kebetulan ditiup angin ke arah yang benar." "Persiapkan dirimu, nak," bisik Sunan Ampel penuh makna. "Aroma surga sudah mulai tercium di sekitarmu. Sebentar lagi, tugas jagamu akan selesai." Mbah Bolong mengangguk pelan. Ia sudah merasakannya. Melainkan gerbang kepulangan menuju kekasih sejati yang selama ini ia rindukan dalam setiap sujud malamnya. 3 hari setelah percakapan itu, pada sebuah malam Jumat yang hening, Mbah Bolong berpulang ke rahmatullah. Tidak ada halilintar yang menyambar, tidak ada gempa bumi. Kepergiannya sesunyi kehidupannya. Ia ditemukan wafat dalam keadaan sujud di bilik kecilnya. Wajahnya menyunggingkan senyum yang amat manis, seolah-olah ia sedang melihat Ka'bah untuk yang terakhir kalinya. Namun kali ini tanpa sekat, tanpa dinding, langsung berhadapan dengan pemilik Ka'bah itu sendiri. Kabar wafatnya Mbah Bolong mengguncang Surabaya. Ribuan orang tumpah ruah memadati lorong-lorong Ampel. Mereka yang dulu pernah mencemokohnya, mereka yang pernah ditolongnya, para pejabat, saudagar, hingga tukang becak, semua menangis. Mereka merasa kehilangan sosok paku bumi yang selama ini menjaga keseimbangan spiritual kota itu. Saat jenazah hendak dimakamkan, terjadilah perdebatan kecil di antara para santri senior dan tokoh masyarakat. "Kita makamkan beliau di pemakaman umum yang luas, supaya bisa dibangun cungkup besar," usul seorang saudagar kaya yang ingin menyumbang dana. "Jangan, kita makamkan di samping pendopo, agar mudah diziarahi," sahut yang lain. Sunan Ampel, yang memimpin prosesi pemakaman itu, mengangkat tangannya, menenangkan keributan. Mata beliau sembab, namun ketenangannya tak tergoyahkan. Tidak di sana,
dan tidak di situ. Sabda Sunan Ampel tegas. Beliau berjalan menuju sisi barat masjid. Langkahnya terhenti tepat di halaman belakang mihrab pengimaman. Tepat di titik lurus, di mana dulu Mbah Bolong berdiri membolongi tembok. Disinilah tempatnya, tunjuk Sunan Ampel ke tanah. Kuburkan Son Haji, tepat di belakang mihrab ini. Di belakang imam, para santri tertegun. Di belakang pengimaman, Kanjeng Sunan, bukankah itu tempat yang sempit dan tersembunyi? Sunan Ampel mengangguk. Benar, sempit dan tersembunyi, seperti sifat Son Haji semasa hidupnya. Tapi, maknanya besar. Beliau menatap liang lahat yang mulai digali itu. Dia dimakamkan di sini, agar setiap imam yang memimpin syalat di Masjid Ampel ini selalu ingat bahwa kelurusan arah kiblat mereka adalah jasa orang yang berbaring di belakang ini. Agar kita tidak sombong bahwa di depan kita ada Allah, dan di belakang kita ada pengingat akan kebenaran. Maka, dikebumikanlah jasad mulia Mbah Bolong di tempat tersebut. Sederhana, tanpa emas, tanpa marmer mewah, hanya nisan batu kali yang bisu. Namun, Allah Maha menepati janji. Man tawadha lillah, rafahullah. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Meskipun Mbah Bolong berusaha sembunyi seumur hidupnya, bahkan hingga ke liang lahatnya yang tersembunyi di belakang masjid, Allah justru membuat makamnya bersinar terang. Hari ini, ratusan tahun setelah kewafatannya, jika Anda berkunjung ke wisata religi Sunan Ampel di Surabaya, Anda akan menyaksikan pemandangan yang menggetarkan hati. Setelah berziarah ke makam Sunan Ampel, ribuan peziarah akan melangkahkan kaki menuju sisi barat masjid. Di sana, di sebuah pelataran yang teduh, terdapat makam Mbah Bolong Mbah Son Haji. Makam itu tak pernah sepi. Bunga kamboja dan melati selalu basah menaburinya. Lantunan surat Yasin dan tahlil berdengung 24 jam non-stop, bagaikan lebah yang menjaga sarangnya. Orang-orang datang bukan hanya untuk mengagumi kesaktiannya menembus tembok. Mereka datang untuk belajar. Belajar bahwa untuk menjadi mulia, seseorang tidak perlu menjadi pejabat tinggi atau saudagar kaya. Belajar bahwa mata fisik bisa saja buta atau tertipu, tapi mata hati basyirah yang bersih mampu menembus batas ruang dan waktu. Belajar bahwa kebenaran harus disampaikan meski pahit, meski harus ditertawakan, dan meski harus berdiri sendirian melawan arus. Dan di atas segalanya, kisah Mbah Bolong mengajarkan kita satu hal tentang hakikat pengabdian, bahwa dalam bangunan besar peradaban Islam, kita tidak harus selalu menjadi tiang utama yang tampak megah. Kita bisa menjadi paku kecil yang tersembunyi di dalam kayu, tak terlihat mata, tak mendapat puji, namun tanpanya, bangunan itu akan roboh. Son Haji telah memilih jalannya. Ia memilih menjadi paku yang sunyi. Dan karena itulah, sejarah mencatat namanya dengan tinta emas, abadi sebagai sang penunjuk arah. Malam turun di Ampel Denta. Angin laut berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun sawo kecik, seolah membisikkan doa untuk sang kekasih Allah. Di balik tembok mihrab yang kokoh itu, Mbah Bolong kini tersenyum dalam tidur panjangnya, menghadap langsung ke wajah Robnya, tanpa ada lagi dinding yang menghalangi. Sahabat, kisah Mbah Bolong adalah tamparan keras bagi kita yang sering merasa paling benar hanya karena punya sedikit ilmu. Beliau mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak butuh suara keras atau debat panjang. Kebenaran punya caranya sendiri untuk menampakkan diri, lewat tangan-tangan orang yang ikhlas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menambah keimanan, tolong bantu kami menyebarkan kisah ini. Tekan tombol share dan bagikan ke grup WhatsApp keluarga Anda. Siapa tahu ada saudara kita yang sedang butuh pencerahan. Terima kasih telah setia